Masyarakat UPTD Puskesmas Karangtengah. Di podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu kesehatan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tania Sukmawardani. Saya berprofesi sebagai penyuluh kesehatan di Puskesmas Karangtengah. Hari ini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh ahli gizi dari Puskesmas Karangtengah. Di sini ada Kak Ines. Hai Kak Ines. Karena kita udah ditemani sama ahli gizi, hari ini kita akan membahas tentang stunting. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga dari tingginya. Tinggi badan anak itu termasuk faktor yang menandai stunting atau tidaknya, dan menjadi penanda apakah nutrisi anak itu sudah tercukupi atau belum. Nah, udah pada tahu belum sekarang nih stunting itu apa? Nah, stunting itu apa sih, Kak? Nah, gini ya, stunting itu ya kondisi anak balita di mana tinggi badan atau panjang badannya itu lebih pendek kalau dibandingkan teman-teman yang seusianya, karena disebabkan oleh kekurangan gizi. Tapi kan katanya kalau misalnya yang pendek itu belum tentu stunting kan ya? Nah gitu, jadi kalau yang pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau yang stunting udah pasti pendek. Jadi gimana dong Kak cara taunya kalau misalnya anak itu emang stunting atau cuma pendek gitu? Kita lihat dari penilaian status gizinya, Kak. Kita ukur dulu nih tinggi atau panjang badannya berapa. Nanti kita bandingkan sama tabel antropometri dari WHO. Nah, kalau udah dibandingkan ternyata di bawah -2 setara deviasi, berarti dia stunting kayak gitu. Kalau penyebab stunting itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi faktor-faktornya itu terjadi di masa yang lalu. Misalkan asupan gizinya kurang, bahkan sampai buruk gitu. Jadi kurang banget asupan gizinya. Terus balitanya itu sering terinfeksi berkali-kali, jadi dia sering sakit. Nah, terus waktu lahirnya juga prematur, itu bisa jadi faktor penyebab stunting, Kak. Terus kalau satu lagi juga BBLR, itu bayi berat lahirnya rendah. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini tuh bisa dimulai masih dari sebelum lahir ya, masih dalam kandungan ya, Kak? Iya, betul banget, Kak. Karena 2 poin utama dari faktor penyebab stunting itu, diantaranya yang pertama kurangnya asupan gizi selama hamil. Nah, penting banget ibu hamil untuk makan makanan yang bergizi, soalnya asupan gizi itu masuk untuk bayi juga. Makanya kalau misalkan asupan gizinya kurang, si bayi juga gizinya bakal kurang juga. Nah, poin yang kedua itu ketika kebutuhan gizi anaknya tidak tercukupi. Jadi dari usia 0 sampai 2 tahun dia makanan pendamping ASI-nya kurang baik. Terus nggak dikasih ASI eksklusif juga. Nah, itu bisa banget mempengaruhi ke stuntingnya gitu, Kak. Selain itu ada faktor-faktor lain nggak? Itu kan 2 faktor utama ya? Faktor utama. Nah, selain itu juga masih banyak sebenarnya faktor-faktor lainnya. Contohnya pengetahuan ibu tentang gizi itu kurang. Misalkan waktu gizi sebelum hamil, saat hamil, sampai ke gizi anak juga itu berpengaruh banget. Kalau misalnya ciri-ciri anak yang stunting tuh kelihatan nggak, Kak? Iya, kelihatan, Kak. Bisa dilihat dari, udah pasti ya, dilihat dari Tinggi fisiknya, badannya. tinggi badannya lebih pendek. Terus kita lihat juga pertumbuhan giginya terlambat. Terus kalau udah mulai beranjak dewasa, beranjak remaja apalagi ya, dia performa di sekolahnya itu lebih lambat dibandingkan teman-temannya. Terus kalau remaja putri nih, dia kemungkinan menstruasinya telat juga, terlambat juga gitu. Jadi pengaruhnya banyak banget. Kalau dampak dari stunting ini buat jangka pendek sama jangka panjangnya gitu, gimana, Kak? Ada jangka pendeknya itu, yang pertama kayak terganggunya pertumbuhan otak, jadi kecerdasannya terganggu gitu ya. Terus bisa juga gangguan pertumbuhan fisik, sama mungkin bisa juga gangguan metabolisme gitu, Kak. Nah, kalau jangka panjangnya itu dia bisa menurunkan kekebalan tubuh, jadi anaknya bisa cepat sakit gitu. Ya, terus juga ada resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan. Terus penyakit jantung juga bisa, juga penyakit yang lain juga ada. Jadi karena stunting ya bisa kemana-mana ya? Dampaknya kemana-mana. Nah, kalau misalnya nanti anak yang stunting itu udah dewasa, terus dia jadi ibu hamil gitu maksudnya, ada resiko nggak si stunting itu mempengaruhi untuk keturunan berikutnya gitu, Pak?
Ya, biasanya bayi yang lahir dari ibu yang stunting itu dia juga punya resiko jadi stunting juga kayak ibunya. Terus dia punya resiko untuk mengalami komplikasi medis yang serius. Jadi pertumbuhannya juga bisa terhambat gara-gara itu. Bayinya ya. Ini sampai ke ibu hamil sampai ngelahirin lagi juga nanti dia bakal bisa ngaruh ya. Iya, ngaruh. Kalau misalnya cara pencegahannya nih bisa dicegah nggak sih stunting ini? Bisa banget Kak. Jadi sebenarnya dari sejak dalam kandungan sampai dewasa itu stunting itu bisa dicegah. Nah, Gimana tuh, Kak? caranya waktu ibunya hamil itu harus sering memeriksakan secara rutin ke petugas kesehatan. Terus diusahakan bersalinnya juga di fasilitas kesehatan. Nah, semasa hamil itu makan makanan yang tinggi kalori dan protein. Nah, waktu anaknya udah lahir juga dikasih makanan yang bergizi juga, itu ya yang MPASI tadi. 1000 hari pertama Nah, kehidupan itu ya kayak. kehidupan itu dikasih asupan gizi yang baik juga. Nah, kalau dilihat dari remaja putri bahkan bisa juga kita cegah dari semenjak dia remaja. Gimana tuh, Kak? Nah, caranya kita kasih tablet tambah darah. Yang jadi si rematri itu harus secara rutin minum tablet tambah darah supaya dia bisa mempersiapkan diri untuk jadi calon ibu nantinya. Sejak dini ya. Sejak dini. Alhamdulillah ya Kak ya, udah banyak gitu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah stunting ini di Indonesia. Iya. Tapi kalau misalnya si anak udah terlanjur kena stunting, bisa nggak sih Kak balik normal lagi jadi kayak teman-temannya yang lain gitu? Sayangnya stunting ini kan gangguan pertumbuhan ya Kak. Jadi agak susah untuk mengembalikan seperti semula. Soalnya pertumbuhannya akan terus melambat sampai dia dewasa. Tapi bisa mengurangi dampak tersebut. Caranya dengan memberikan nutrisi yang maksimal. Nah, khususnya ketika di 1000 hari pertama kehidupan anaknya. Oke, jadi buat ibu-ibu nih yang merasa anaknya mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segera dikonsultasikan ya, jangan ragu-ragu. Boleh datang ke UPTD Puskesmas Karangtengah atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Sekian bincang-bincang tentang stunting kita hari ini. Terima kasih buat Kak Ines yang udah jadi narasumber. Buat Jawara Kartun dimanapun, jangan lupa di like dan follow akun kita. Yang mau tanya-tanya masalah kesehatan juga bisa langsung di DM aja atau di komen di akun Instagram kita @pkmkartun.